Untuk DRL-nya ini bisa kita rubah mau warna merah, mau warna hijau, mau warna biru, putih, atau kuning, ungu, semuanya bisa jadi pilihan atau mau yang RGB juga bisa. Jadi di RGB-nya langsung jalan aja otomatis, kemudian speed-nya juga bisa kita atur mau yang lambat, mau yang cepat, cepat berubah atau mau dibuat auto. Auto dia berubah-ubah sendiri, bisa kita buat cepat, bisa kita buat lambat. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dengan saya Rian di sini. Hari ini kita dapat kiriman headlamp lagi dari Batam. Ini mobil Fortuner VRZ. Fortuner TR yang model begini juga ada yang TRD. Cuman bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah mobil Toyota yang paling tersulit bukanya, yang paling terumit. Tapi walaupun bukanya sulit, tetap aja kita buka dengan hati-hati tanpa ada yang pecah ya, tanpa ada yang robek, tanpa ada yang luka. Jadi ya semuanya butuh proses yang bisa kita bilang yang agak sedikit memakan waktu, agak sedikit lama. Yang penting sabar aja, semuanya kita akan proses dengan semaksimal mungkin, serapi mungkin, itu intinya. Untuk si pemilik mobil ini percayakan ke kita, ini minta dipasangkan bilet proyektor yang terbaik aja pokoknya. Jadi karena sekarang yang lagi ada terbaik itu adalah bilet UPS. Kebetulan masih ada sisa satu lagi, itu UPS S600. Jadi kita mau pasangkan di sini. Bilet yang bawaan mobilnya yang ini. Jadi yang ini mau kita ganti nanti yang di sini. Ini kita ganti bilet UPS Waymaker yang S600. Kemudian kalau untuk DRL-nya juga ini kita ganti. Cuman yang punya mobil ini minta yang bagus juga. Jadi ini lagi ada yang pakai RGB ya. DRL RGB yang mirip seperti aslinya, nggak putus-putus tapi RGB yang tren-tren sekarang lah. Jadi kita gantikan sekalian. Sekali berikut dengan LED 4 titiknya kita rubah semua nanti. Jadi udah terang dan plus cantik itu aja. Jadi udah cantik, terang itu aja. Untuk reflektor nanti semuanya kita mau black semua, black dot. Jadi biar lebih sporty, biar kelihatan juga cantiknya tuh dari jauh. Jadi itu kita black semuanya, kita hitamin semuanya, pokoknya full black. Gimana mobil ini biar kelihatan seram tapi cantik gitu. Untuk DRL-nya ini seperti ini. Untuk DRL-nya sudah ada, ini kelihatan. Jadi untuk DRL-nya kita mau tes dulu ya. Ini nanti bisa dirubah menggunakan HP ya. Untuk apa? Untuk nyalanya nanti koneksinya nanti pakai handphone. Nih kelihatan. Dia pertama nyala ada welcome-nya duluan. Ada welcome-nya duluan. Kemudian setelah welcome dia baru berubah-berubah dia warnanya. Nah ini ada banyak warnanya. Untuk aplikasinya itu ada sekitar, untuk yang tertera di aplikasi ini kita mau cek dulu. Yang tertera di aplikasi, ya kita cek dulu ya. Ini ada banyak pilihan. Bisa kita rubah-rubah nih. Jadi mau gimana, mau bentuknya seperti apa nanti kita tinggal rubah aja. Jadi mau warna merah aja bisa, kemudian warna hijau juga bisa, warna biru bisa, warna putih bisa. Jadi pokoknya semua warna nanti udah ada di sini, termasuk yang RGB-nya ini. Termasuk yang RGB-nya ini udah semua ada di sini. Jadi ya tinggal koneksikan nanti pakai HP, tinggal dirubah. Semuanya nanti kita pasang, posisi pemasangannya nanti di sini ya. Di bagian DRL ini, dari ujung sini sampai ke ujung sini, ini DRL-nya. DRL-nya ada letaknya di sini. Jadi kita pasang biar cantik, biar keren lah. Untuk ini untuk bagian ini ya DRL ya. Untuk bagian Demon juga kita pasangin ini. Demon S yang RGB juga. Demon S yang RGB juga. Ini kondisinya pakai HP juga. Jadi nanti ngubah-ngubahnya di handphone. Semuanya aplikasinya satu handphone. Nah ini Demon RGB.
Jadi ini nanti posisi pemasangannya di dalam proyektor. Nah, nanti proyektornya itu di saat nyala dia ada seperti mata. Cuman ini ring tidak kita pasang biar kelihatan keren ya, biar nggak terlalu rame juga, biar cantiknya itu gimana ya kita bilang ya. Karena kalau tren-tren sekarang ini orang lebih milih untuk kelihatan simple tapi cantik ketimbang cantik tapi rame kan kesannya jadi kayak ini ya. Kalau zaman sekarang ini udah nggak tren lagi sih. Kalau yang model-model pakai ring, pakai apa itu udah nggak, kurang begitu tren. Cuman ini kita maksimalkan gimana cantiknya itu bisa maksimal, kemudian terangnya juga bisa maksimal. Oke, buat teman-teman yang penasaran seperti apa nanti hasilnya, ikutin saya, ikutin terus prosesnya. Sampai ketemu. Salam terang tanpa silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambaran posisi headlamp Fortuner VRZ yang sudah kita pasangin DRL RGB dari ujung sini sampai ujung sini ya yang bisa ya. Karena lubangnya cuma ada sampai di situ aja. Ini posisi DRL-nya nyala. Dan ini kita langsung tes posisi lampu sen. Jadi kalau dinyalakan lampu sen dia semuanya ikut running. Nah, ini lampu sen. Jadi lampu sennya yang matanya 4 biji ini sudah kita hilangkan, sudah kita ganti RGB semua. Berikut sama lampu sennya juga. Jadi ya jadi simple lah, jadi simple tapi menarik gitu. Kalau untuk reflektor ini sudah kita cat warna hitam semua. Jadi kelihatan lebih sangar, jadi lebih itu warna cahaya DRL-nya jadi lebih kontras gitu aja. Jadi lebih jelas, jadi lebih enak ditengok karena tidak pecah di bagian dalam. Oke, kita mau lanjut ke pemasangan proyektor. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rian sini. Akhirnya ini mobil VRZ yang pesanan pelanggan kita yang dari Batam yang dikirimnya ke RLG Medan sudah kelar, sudah selesai semua. Jadi nggak ada salahnya ini kita kasih lihat seperti apa tampilannya, seperti apa hasilnya setelah kita pasang di LED UPS Waymaker S600, kemudian kita pasang DRL RGB dan Demon S juga yang kita pasang adalah Demon S RGB. Oke, langsung aja kita nyalain. Untuk sebentar ini kita nyalain lampu senjanya dulu. Nah, jadi pertama kali nyala itu DRL welcome. DRL-nya ada welcome-nya duluan, baru setelah welcome-nya nyala, baru dia RGB-nya itu jalan. Kalau untuk settingannya cukup menggunakan satu HP aja ya. Jadi kalau untuk settingannya aplikasinya juga cuma satu, jadi semuanya ada dalam satu aplikasi. Dari Dimonnya, kemudian DRL-nya itu semuanya satu aplikasi. Sekarang ini kita coba tes dulu untuk DRL-nya. DRL-nya ini bisa kita rubah mau warna merah, mau warna hijau, mau warna biru, putih, atau kuning, ungu, semuanya bisa jadi pilihan, atau mau yang RGB juga bisa. Jadi di RGB-nya langsung jalan aja otomatis, kemudian speed-nya juga bisa kita atur, mau yang lambat, mau yang cepat berubah, atau mau dibuat auto dia berubah-ubah sendiri, bisa kita buat cepat, bisa kita buat lambat. Kemudian kalau untuk Demon S-nya masih di aplikasi yang sama juga, yaitu satu aplikasi LED RGB. Untuk demonnya ini bisa kita rubah warna merah, kemudian warna hijau. Pokoknya di sini di aplikasi ini tertera sebanyak sekurang lebih 60.000 warna, sampai kita nggak bisa sebutin lagi mau warna apa kita pilihkan di sini. Kemudian untuk warna pilihannya ada slotnya, atau di sini slotnya masih ada sih tersimpan di sini ya kan, masih ada tersimpan di sini slot kosongin. Jadi kalau seandainya mau dirubah warna tinggal digeser aja seperti ini ya, seperti di aplikasinya seperti pemilihan warna di Photoshop ya. Jadi dia saking banyaknya warnanya, jadi tinggal pilih-pilih, tinggal simpan. Jadi warna nggak ada ya, warna yang nggak ada tersimpan di sini kita bisa cari sendiri seperti apa. Nah, jadi gampang, lebih memudahkan. Ya, buat yang gampang-gampang bosen, ini menjadi suatu solusi untuk mengatasi masalah yang aksesorisnya itu yang sering boring, sering ngerasa bosen dengan tampilan yang itu aja. Jadi kalau ada budget yang lebih,
saya sarankan pakai yang RGB. Cuman saya rekomendasikan dulu itu ada baiknya kita lebih baik memikirkan dari proyektornya. Jadi kalau seandainya proyektornya mau dipasang aksesoris lengkap, ini saya sarankan proyektornya up yang paling tertinggi dulu supaya tidak kalah terang dengan yang hanya menggunakan proyektor spek tinggi walaupun tanpa aksesoris. Itu aja intinya. Karena di sini kita kan ambil fungsinya ya. Fungsinya yang paling utama itu adalah lampu utamanya. Jadi kalau DRL RGB, Demon RGB itu hanya sebatas aksesoris, tidak bisa menjadi patokan seperti fungsinya itu. Fungsi kita upgrade itu bukan hanya untuk memperlihatkan kecantikannya aja. Jadi fungsinya yang paling utama kita upgrade lampu itu adalah kita bisa mendapatkan lampu yang super terang, tapi yang jelas kalau di kita itu hanya barang yang terang tanpa silau. Jadi walaupun seterang apapun lampunya, dia tidak bakal menyilaukan di pengendara yang di depan. Jadi cukup aman yang di depan dan yang pasti nyaman yang di dalam mobil yang mengendarain. Itu aja. Nah, ini sekilas sudah saya perlihatkan untuk aksesorisnya. Ini kita mau kasih lihat seperti apa tampilan lampu utamanya. Nah, ini posisi lampu. Ini lampu dekat. Nah, ini posisi lampu dekat seperti ini. Jadi kalau yang buat pengen tahu sih seperti apa hasil sinarnya nanti ke jalan sudah pernah saya review ya. Itu barang yang S600 sudah pernah saya kasih lihat seperti apa tampilannya nanti ke jalan. Itu sudah saya kasih lihat juga, yang sudah saya kasih lihat outputnya waktu pas di luar. Tapi kalau untuk hasil setelah terpasang di mobil, karena memang baru ini yang sempat kita videokan S600 hasil sinarnya. Cuman karena berhubung mobilnya juga nggak ada di sini, jadi kita nggak bisa langsung videoin gimana kalau seandainya terpasang dua lampu terus kita lihat jalan, itu kita nggak bisa. Paling nanti pun kalau seandainya udah nyampe, udah terpasang, baru nanti kita kalau dikirim sama pemilik mobilnya kita akan share lagi. Nah, ini sekilas, ini posisi lampu dekat ya, ini posisi lampu dekat, tidak bakal silau ya. Nah, ini di sini. Nah, ini tidak bakal silau. Karena memang lampunya itu terpotong habis. Jadi terpotong habis tidak bakal menyilaukan yang di depan arah. Beda halnya dengan lampu jauh ya. Kalau lampu jauh ya lumayan gitu. Kalau lampu jauhnya udah pasti silau kali lah. Apalagi ini Apalagi ini pakai ini ya, double optik ya, double laser. Jadi lasernya itu ada dua, yang di dalam proyektor, yang ditanam di dalam proyektor satu, dan eksternalnya satu. Jadi ada, kalau dihitung itu satu proyektor lampu jauhnya ada dari lampu jauh bilet bawaannya, dari selenoidnya, kemudian dari optiknya, dan dari laser eksternal. Jadi ada 3 buah lampu jauh yang tertanam dalam satu buah proyektor. Kalau lampu dekat dia tetap ada satu, tapi walaupun satu dia sudah dapat bantuan dari optiknya gitu. Jadi lampu dekatnya itu lampu dekat dari proyektor dan lampu dekat dari optik. Cuman karena terpotong jadi optiknya tidak terlalu kelihatan, gitu aja. Jadi kalau cuman ngedim bisa, ini waktu ngedim aja yang nyala cuman lasernya aja. Lasernya agak sedikit warna kuning kelihatan ya. Nah, nih, terasa ya. Kalau lampu jauh ya udah pasti terasa lah. Mobil apapun kalau dipakaikan lampu jauh ya udah pastilah silau. Mau mobil standar merek apapun kalau lampu jauh ya udah pasti silau. Cuman bedanya di sini, kalau seandainya posisi lampu dekat sih paling aman. Kalau seandainya posisi lampu dekat ini paling aman, tidak bakal menyilaukan di pengendara depan. Jadi itu aja intinya, kita upgrade lampu mobil supaya menjadi terang. Yang pertama, yang kita dari segi keamanan kita harus pikirkan orang lain juga. Gimana supaya kita mempunyai lampu yang terang benderang, tapi orang di depan itu tidak merasakan kesakitan dari lampu yang kita pasang. Itu aja. Jadi ya ada baiknya, dia memang tidak ada yang murah gitu. Proji yang tidak silau itu tidak ada yang murah. Ada yang murah, cuman ya hasilnya sesuai dengan hasil. Tentu biasanya sih hasilnya itu tidak bakal sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya ya mungkin saya posting video yang dari yang paling rendahan aja yang harga 3 jutaan itu tidak bakal seterang itu gitu. Jadi beda gitu. Jadi kita ya intinya kalau seandainya mau upgrade puas
ya agak bermodal dikit, tapi kalau budgetnya masih dirasa kurang, lebih baik saya sarankan menabung daripada pakai lampu-lampu tembak yang guna yang hasilnya tuh bisa menyilaukan orang lain, kan kasihan ya. Intinya ya kembali ke kita juga, kalau kita digituin orang tuh gimana gitu kan. Jadi ya lebih baik menabung, tabung, nanti ada duit baru beli projinya sekalian. Jadi kita pakai puas, orang lain juga nggak merasakan kepuasan kita. Jadi tidak bakal menyelakakan orang yang di depan. Jadi itu intinya. Jadi itu aja intinya. Oke, selesailah. So, ini review dari hasil perakitan kita bilet UPS S600 di Fortuner VRZ. Kemudian DRL RGB dan Demon RGB sudah kita rakit semuanya. Jadi ini di sini pemasangannya di sampai sana tinggal hanya colokin di kabel aslinya, soket aslinya tidak ada yang dirubah-rubah lagi. Jadi kita buat semaksimal mungkin itu mempermudah dari yang pembeli. Jadi sampai sana tinggal celek selesai beres, tinggal pakai. Paling nanti pun yang kalau seandainya apa ya settingannya lah, setelah lampunya nanti kita ajarkan cara naik turunnya. Kemudian kalau di sini kan kalau dari bawahnya kan sebenarnya udah otomatis, naik turunnya udah otomatis. Cuman kalau untuk kalibrasi awalnya itu kita ajarkan nanti sekali aja, sekali seumur hidup tuh kalibrasi awalnya. Jadi karena nanti kalau seandainya mobilnya naik, dia lampunya akan turun sendiri. Biasanya sih kalau mobil yang sudah otomatis begitu. Oke, langsung aja kita packing, kita berangkatkan ke Batam. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Salam terang tanpa silau, siang 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.